Jadi House of Trader Community itu kita adalah satu komunitas trading. Kita sering kita tiap hari. Jadi aktivitas trading kita itu di Discord by voice ya, by voice chat gitu-gitu. Bukan voice chat, pakai ya live voice lah. Kita suara kayak lagi live kita, cuman nggak pakai video gitu. Jadi eh, kita tiap hari dari jam 8 ya 8.30 itu 8.40 itu biasa kita update market. Jadi kita update market, apa yang menarik, kondisi makronya seperti apa, kemudian kita live trading bareng, kita ngobrol lah, bercanda lah segala macam, trading bareng, kemudian sampai sore, sampai sesi 2 selesai. Itu kita jalan dari Senin sampai Jumat. Jadi kita nggak pernah bolos live tradingnya. Jadi selalu itu. Kemudian kita juga ada menu swing, ada menu invest juga ya. Karena kita trader bukan berarti kita nggak punya saham-saham yang untuk invest. Kita juga punya beberapa invest saham-saham jagoan kita lah gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau join, silakan ke Instagramnya House of Trader Community, itu di @hotcommunity_ atau mungkin masuk ke profile gue aja, itu di profilnya itu ada akunnya Hot Community. Nah di sana teman-teman cek, itu ada, kita juga terafiliasi kok. Kita kerjasama lah sama Support Sekuritas juga dengan buka rekening dengan kode referralnya kita, kemudian dengan deposit 100 juta itu udah bisa menikmati segala fasilitas yang kita ada gitu bro. Oke, sip nih ya. Jadi buat teman-teman yang selalu mau belajar ya, mengedukasi diri kalian atau simply mencari teman di pasar modal, ya ikut nih sama Hot Trade Community ya. Hot, gue panggilnya Hot. Type IG-nya apa? Nih gua ini. Nah, ini. Ya. Udah gue kasih. Oke, sip. Ya, oke, teman-teman, by the way, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin ya teman-teman semua, untuk malam hari ini IG live-nya di save, jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya baru join live-nya, ya, atau nggak, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin ada yang double dan sebagainya, tapi ketinggalan, jangan khawatir, kan bisa nonton dari awal gitu ya, jadi kita bisa sama-sama belajar di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya, dikit sebelum mungkin kita langsung ambil ini pertanyaannya teman-teman Cuan Troopers. Tadi di awal udah lumayan banyak ini tentang saham. Nah tapi gue penasaran mengenai sentimen ini bro untuk tahun depan nih kan, kita ngomonginnya rally di akhir 2023, kadang-kadang mungkin ada bisa sampai rally di awal tahun 2024 juga gitu kan. Nah ini mengenai sentimen pemilu nih bro, nih menurut lo gimana nih, ada nggak potensi saham-saham menarik di saat atau di musim-musim pemilu nih kalau lu lihat? Sebenarnya kalau musim-musim pemilu, kalau kita misalkan by sektoral ya, by sektoral itu pasti yang diperhatiin itu adalah sektor-sektor consumer, itu satu. Itu kemudian sektor telekomunikasi lah, itu standar yang cuman kalau misalnya kita telaah lebih dalam, mungkin kita balik ke sektor konglomerat ya sebutnya. Sektor konglomerat. Nah itu kita harus tahu bedanya pemilu kali ini sama pemilu sebelumnya itu adalah kita ini nggak berhenti di pilpres sama pemilihan wakil rakyat ya. Tapi kita kan nanti November juga ada pilkada serentak. Jadi full 2024 itu di awal 14 Februari kita pilpres, kemudian kemungkinan ada putaran kedua, kemudian kita November kita lanjut ke pilkada gitu. Nah, artinya sepanjang 2024 kan itu bakal banyak perputaran uang ya, uang perputaran baik itu dari ekonominya segala macam, itu pasti mungkin lebih bergejolak lah, lebih ada volatilitas segala macam. Nah, kalau tadi gue sebutin soal sektor dari sisi sektoral itu paling yang bisa kita manfaatin itu ya paling sektor consumer, tobacco gitu ya. Tobacco udah matian, kayak mungkin rokok-rokok itu mungkin ada bisa main untuk jangka pendek itu masih lumayan oke lah, walaupun cukai rokok bakal naik 10% lagi tahun depan, jadi
itu juga jadi sentimen negatif juga, tapi gua rasa di sepanjang tahun 2024 itu bisa main. Kemudian telekomunikasi, Telkom, Excel itu cukup menarik. Kalau Friend banyak masalah, jadi itu mainnya dalam kalau emang ada volume, ada momentum buat main, udah main itu aja gitu. Tapi gua rasa kalau swing gue masih ragu. Tapi kalau misalnya kayak Excel, Telkom itu masih cukup menarik. ISAT ya, Indosat itu masih cukup menarik. Kemudian Staples mungkin kayak Indofood, Mayora, ICBP, kemudian Cimori, WLTJ, segala macam itu menurut gue masih cukup menarik. Nah, sekarang kalau kita berbicara soal konglomerasi, ada beberapa macam lah. Misalkan kalau kita lihat dari tim Ganjar, ya, tim Ganjar itu berarti yang nomor berapa bro? 3 ya? Iya. 3 kan ya, capres ketiga itu berarti kalau kita lihat ada grup Indi, kan tim ses, ketua tim sesnya itu kan si Pak siapa? Rashid, gue lupa, pokoknya itu kan yang punya Indi. Nah, Indi dan turun-turunannya itu juga menarik. Kemudian ada Raja, ya saham Raja itu juga cukup menarik. Walaupun sebenarnya ini udah mulai bergejolak, kan Raja udah beberapa hari naik terakhir. Nah itu harusnya mereka udah mulai bekerja lah. Kemudian Indi kan masih belum. Itu mungkin perlu diperhatiin, tapi gue rasa mending tunggu ada volume baru ikutan. Karena kalau enggak bakal bisa diamnya lumayan lama gitu bro. Kemudian kemudian masih ada grupnya Pak Haritanu, MNC Group, BMTR gitu-gitu, itu juga di grupnya Pak Ganjar di Capres nomor 3. Kemudian masih ada Sandiaga Uno, Saratoga Group, itu juga teman-teman bisa perhatiin ya. Kemudian Menteri BUMN kita ya, Pak Erick Thohir itu juga Mari, Aba itu kemungkinan, dan termasuk media ya. Media itu SCMA, kemudian kalau gua lihat media mungkin cari media yang ada platform online-nya. Ya, SMA ada, kemudian MNCN BMTR kan itu juga ada. Nah, itu mungkin akan jadi sentimen. Nah, jadi ini kita mesti bedain, bro, antara sentimen sama nanti hasil laporan keuangannya. Karena sometimes orang menganggap sentimen itu jadi sesuatu yang nyata gitu. Iya. Ya kan? Rumor sentimen itu belum tentu kenyataan gitu. Nah, cuman karena ada sentimen di pasar, mostly kalau di pasar itu orang menganggap bahwasannya saham ini akan naik, that's why maka saham itu akan naik. Karena berdasarkan sentimen. Gue dengar, lu dengar, kita semua di sini dengar. Nah, kita menganggap saham itu naik dan kita beli, ya otomatis saham itu naik. Nah, itu yang bedain sentimen. Jadi teman-teman bisa pahami, bedain dulu sentimen. Karena kebanyakan dari orang itu beda, sentimen itu dianggap sesuatu yang bakal nyata, kemudian berimpact langsung ke laporan keuangan perusahaan. Enggak, padahal sentimen itu cuman hanya kadang sometimes ya, hanya beredar di pasar modal itu sendiri, di saham itu sendiri gitu. Impact impact atau enggak ke perusahaannya langsung itu nomor 2 lah gitu. Nah, itu tadi konglomerasi yang mungkin teman-teman bisa perhatiin. Cuman gue sih lebih menarik lihatnya untuk soal suku bunga. Itu juga bakal jadi menarik karena gue ngelihatnya kemungkinan ya kuartal pertama, kuartal kedua itu saham-saham yang punya fundamental bagus, dalam artian perusahaan-perusahaan bagus yang bervaluasi bagus, itu justru akan bergerak. Kenapa? Pertama, kalau ketika suku bunga mulai dipotong, otomatis kan bonds yield segala macam akan turun. Bonds yield, bahkan sekarang ya 10 year yield-nya itu udah turun. Kemudian kita Indo Bonds yang 10 tahun juga udah mulai nyusul gitu. Nah, begitu ketika udah mulai fix pemotongan suku bunga sekali atau 2 kali, otomatis begitu mereka udah mulai melepas uangnya di bonds, itu pasti yang mereka cari itu di saham itu adalah
saham-saham yang fundamentalnya bagus, dalam artian saham yang punya dividen yield bagus, kemudian yang valuasinya juga masih bagus, kinerja masih bagus. Nah, itu yang bakal dicari oleh investor-investor pasif. Ini kita nggak berbicara investor aktif, tapi investor-investor pasif. Nah, begitu mereka duitnya udah kelar di bonds, itu akan langsung pindah ke saham. Nah, yang utama mereka cari itu adalah saham-saham yang punya fundamental bagus lah. Nah, jadi teman-teman tuh mulai dari sekarang tuh kerjain PR-nya saham-saham mana yang punya fundamentalnya bagus. Karena itu yang menurut gua kemungkinan akan diincar dulu lah. Dan termasuk tadi Big Banks juga gue lihatnya masih cukup menarik. Apalagi Februari, Maret itu adalah saham-saham mereka tuh bagi dividen. Biasanya banking-bankingnya bagi dividen tuh di antara Februari sama Maret gitu. Nah, itu momentum itu bisa teman-teman manfaatin gitu. Nah, ditambah misalkan ternyata suku bunganya benar-benar di-cut. BI ikutan cut, itu kemungkinan akan langsung berimpact ke saham atau aset-aset yang berisiko lah gitu. Nah, gue akan share beberapa mungkin sektor yang terkait dengan interest rate ya. Kalau misalkan suku bunganya di-cut nih. Nah, beberapa nanti biar teman-teman kita yang explore saham-saham yang mana ya bro. Kita cuma sebutin. Gue cuma sebutin kalau misalnya interest rate di-cut itu sektor-sektor mana yang menarik. Nah, boleh. Nah, itu teman-teman kalau mau catat tuh boleh. Yang pertama tuh otomotif itu jelas menarik ya. Kalau misalnya interest cut otomatis bunga kredit kendaraan bermotor juga pasti akan turun. Nah, itu itu menjadi sentimen cukup bagus. Kemudian konstruksi. Cuman konstruksinya mungkin teman-teman tuh bisa nyari konstruksi atau infra itu mungkin nyari yang kalau gue sih ngerekom jangan yang bermasalah. Karena kan sekarang konstruksi lumayan banyak yang bermasalah. Jadi kita nyari, teman-teman nanti ngulik aja. Ada kok 1, 2, 3 saham dengan fundamentalnya bagus untuk dikonstruksi. Itu oke. Kemudian yang menarik tuh properti, jelas. Properti itu pasti akan menarik ketika bunganya di-cut. Kemudian semen-semenan mungkin lebih spesifik ya. Semen-semenan, transportasi juga kemungkinan lumayan menarik juga. Kemudian digital bank dan tech. Nah, ini juga yang menarik. That's why gue ngerasa Arto, Goto itu akan jadi sangat menarik tahun depan. Itu teman-teman tuh boleh perhatiin. Cukup perhatiin, 3 deh, Arto, Goto, BBB. 3 ini teman-teman tuh boleh perhatiin. Di samping karena interest rate cut, itu ada corporate action yang lain. Dan itu patut kita tunggu gitu. Kemudian sama mungkin kalau CPO rada positif, nggak positif lah ya. Jadi tergantung. Sama kalau misalkan biasa interest cut, impact-nya itu ada apresiasi dari rupiah itu sendiri. Ya, jadi, nah itu teman-teman juga bisa manfaatin. Sebenarnya apresiasi dari selain pemotongan suku bunga, kemudian ada rupiah yang menguat juga terhadap dolar, itu juga bakal menarik. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin lebih dalam. Cuman sektoral yang tadi yang saya sebutin, yang kita sebutin itu teman-teman nanti tinggal nyari aja nih saham-saham mana yang menarik, itu bisa diperhatiin. Gitu bro. Oke, wah ini banyak banget ya teman-teman istilahnya insight yang dikasih sama Bro Handi nih. Tadi gue berusaha merangkum semuanya nih ya. Jadi tapi udah dikasih beberapa bocoran lah ya, atau nggak bisa dibilang edukasi lah ya. Jangan bilangnya bocoran, ini bukan tes ya. Bukan ada tes. Diedukasi bagaimana kita bisa memperhatikan sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya cut ya di interest rate gitu kan. Tapi tetap kita juga diajarkan untuk belajar menganalisa sendiri ya. Jadi teman-teman harus pilih lagi nih saham-sahamnya mana gitu yang menarik dari sektor-sektor ini. Walaupun tadi ada beberapa juga saham yang menarik begitu ya, yang bisa diperhatikan sama teman-teman Groupers. Nah tadi juga gue senang banget lu mention untuk yang sentimen pemilu tuh bro ya. Jadi
ngikutin saham-sahamnya konglomerat begitu kan, better itu emang paling bagus ngeliat volume dulu ya bro ya kan ya, sebelum Iya, kita betul. masuk seperti ya. Karena Soalnya biar kalau nggak nggak salah, tunggu terlalu lama. ya betul, karena gue kemarin juga nggak hanya nunggu lama, kemarin kalau nggak salah ada konglomerat yang dikira itu akan jadi cawapres tapi enggak gitu kan, Ternyata terus kalau nggak nggak jadi. salah gue lihat sahamnya turun gitu kan, nggak jadi. Iya, Nah, tapi benar. ya nggak tahu lah ya, jadi itu kan spekulan juga lah ya, jadi Mm-mm. kita juga harus tetap melakukan analisa-analisa tambahan lah ya teman-teman ya, bagi kita untuk istilahnya membeli atau menjual saham begitu kan, tidak hanya bisa hanya berdasarkan satu sentimen saja. Nah, jadi ini menarik banget nih ya yang udah dimention sama Bro Handi mengenai bagaimana kita melihat suatu kondisi di pasar Yap. modal. Gitu.